Oke, selamat datang di channel Ayo Pintar. Kali ini kita akan bahas soal-soal setara KSN bidang studi IPA ya untuk SMP. Baik, sebelumnya silakan dikerjakan dulu ya. Ada 5 soal, dicoba dulu, di-post dulu videonya ya, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan. Baik, nomor 1. Suhu permukaan matahari berasal dari energi yang dilepaskan pada A. Ledakan berenergi tinggi karena reaksi helium dengan hidrogen. B. Reaksi termonuklir gas-gas hidrogen pada inti matahari. C. Reaksi kimia gas-gas hidrogen pada inti matahari. D. Ledakan berenergi tinggi karena tumbukan gas-gas pembentuk matahari. Yang mana jawabannya, adik-adik? Oke, kita harus tahu dulu bahwa energi di matahari itu berasal dari reaksi termonuklir ya. Termonuklir atau kalau di fisika disebut reaksi fusi. Reaksi fusi yaitu penggabungan hidrogen dengan hidrogen menghasilkan helium ya, helium. Jadi sebenarnya yang paling banyak atau penyusun matahari itu hidrogen. Kalau helium itu yang dihasilkan dari reaksi dua hidrogen ini. Reaksinya bukan reaksi kimia ya, karena tidak ada pemutusan atau pembentukan ikatan kimia di sini. Baik, ledakan berenergi tinggi karena reaksi helium dengan hidrogen. Salah ya, karena helium bukan reaksi, tapi hasil reaksinya di sini. B. Reaksi termonuklir antara gas-gas hidrogen pada inti matahari. Nah, ini betul. Ya, sedangkan C. Reaksi kimia bukan. D. Ledakan berenergi tinggi karena tumbukan gas-gas pembentuk matahari. Bukan. Ya, baik. Jadi nomor 1 ini sudah kita tahu jawabannya sekarang ya. Jawabannya adalah B. Oke. Nomor 2. Sinar matahari dapat merambat sampai ke bumi meski di ruang angkasa antara matahari dan bumi relatif hampa. Hal ini terjadi karena A. Sinar matahari mempunyai intensitas yang tinggi. B. Sinar matahari dapat merambat tanpa medium. C. Sinar matahari mengalami pemantulan sebelum sampai ke bumi. Sinar matahari mengalami pembiasan sebelum sampai ke bumi. Baik, kalau kita lihat sinar matahari atau kita sebut ini cahaya ya. Cahaya itu bersifat sebagai gelombang elektromagnetik. Ya, apa itu gelombang elektromagnetik? Yaitu gelombang yang perambatannya tanpa memerlukan medium. Jadi sinar matahari bisa merambat meskipun melewati berbagai ruang-ruang hampa seperti itu karena sinar matahari merupakan gelombang elektromagnetik. Oke, jadi sebetulnya yang cocok di sini yang B ya. Sinar matahari dapat merambat tanpa medium. Baik. Jadi jawabannya sudah ketemu lagi sekarang yang B lagi. Oke, ya. Nomor 3. Pada peristiwa radiasi, sinar matahari mengalami beberapa kali pembiasan dalam melewati medium satu ke medium yang lain. Pada peristiwa pembiasan ini, besaran atau sifat fisik cahaya yang nilainya tidak berubah adalah. Oke, yang mana adik-adik? Ya. Sinar matahari melewati beberapa medium, maka menurut siapa yang bilang begini? Kalau sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar yang dibiaskan akan mendekati garis normal. Ayo, siapa? Snellius ya.
Jadi yang A itu berdasarkan hukum Snellius. Ya, arah rambat cahaya berubah ya karena cahaya merambat dari indeks bias satu ke indeks bias yang lain. Yang B, panjang gelombang cahaya. Apakah panjang gelombang cahaya berubah? Ya, berubah. Gelombang cahaya juga berdasarkan hukum Snellius tadi. Kalau melewati medium dari kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka gelombang cahaya akan semakin kecil, ya. Jadi yang B juga berubah. Nah, inilah yang tetap frekuensi cahaya. Sedangkan cepat rambat cahaya itu juga mengikuti hukum Snellius. Cepat rambat cahaya akan makin kecil apabila cahaya merambat dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Oke, jadi jawaban soal kita yaitu C ya. Jadi frekuensi adalah besaran fisika yang tidak berubah ketika cahaya mengalami pembiasan. Nomor 4. Transportasi zat pada tumbuhan yang memanfaatkan adanya tekanan hidrostatik pada jaringan apa? Epidermis, floem, parenkim, xilem. Kalau kita ingat ya, ketika air masuk dari dalam tanah melalui bulu-bulu akar, itu namanya peristiwanya osmosis. Kemudian dari bulu akar, korteks, endodermis sampai ke xilem ya. Kemudian ada lagi unsur hara seperti nitrat, sulfat, fosfat, kalsium, kalium ya. Itu juga bisa masuk ke dalam tumbuhan melalui bulu-bulu akar tadi. Tapi peristiwanya bukan disebut osmosis, melainkan peristiwa transport aktif ya, perlu energi. Nah, mereka baik air ataupun unsur hara diangkut ya, diangkut oleh pembuluh dalam tumbuhan ke atas. Nah, yang berperan mengangkut itu karena ada tekanan hidrostatik, ada daya isap daun ya, gejala kapilaritas, ada pembuluh, itu adalah xilem. Sedangkan nanti ketika hasil fotosintesis sudah jadi, maka zat makanan itu diedarkan dari daun ke seluruh tubuh tanaman sampai ke akar oleh floem ya, intravasikuler floem. Oke, jadi antara mengangkut ke atas dengan mengangkut ke bawah peranannya beda ya, pelakunya beda, floem dan xilem. Nah, untuk kita ini jawabannya apa? Kalau mengangkut dari bawah ke atas itu ya. Dari bawah ke atas, ini xilem. Jadi mengangkut air melalui pembuluh intravasikuler xilem. D jawabannya ya, Dek. Baik, kita lanjutkan nomor 5. Gas oksigen di atmosfer jika terus-menerus digunakan untuk pernafasan, respirasi, maka suatu saat akan habis. Jika tidak dipulihkan oleh peristiwa apa? Ya, kita bernapas sehari-hari menggunakan oksigen ya, banyak sekali. Tumbuhan, hewan juga bernapas menggunakan oksigen. Nah, betul ya, makin lama makin habis tentunya ya. Kalau tidak dipulihkan oleh peristiwa apa? Mana yang menghasilkan oksigen? Apakah pemanasan global, fotosintesis tumbuhan, penguapan air laut, atau letusan gunung berapi? Ya, tentu saja adik-adik tahu yang menghasilkan oksigen adalah fotosintesis tumbuhan. Karena fotosintesis adalah reaksi antara CO2 yang masuk melalui daun yang melalui stomata, kemudian air dari bawah dari tanah ketemu di kloroplas ya, dengan bantuan cahaya matahari bereaksi menghasilkan karbohidrat dan melepaskan gas oksigen ya. Jadi jawabannya B nomor 5 ini. Oke. Baik, adik-adik, sampai di sini dulu soal kita yang IPA 1 ya. Kita akan lanjut di soal-soal yang lain. Ya, semoga bermanfaat dan pelajari baik-baik ini. Salam ayo pintar.